Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama Ibu di sini, Siti Saparia, dalam pelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab tentang mekanika. Apa bedanya dengan kinematika? Perbedaan kinematika dengan dinamika adalah jika kinematika itu tanpa melihat gaya sebagai penyebab gerak, sedangkan dinamika adalah dengan melihat gaya sebagai penyebab gerak, termasuk kasus khusus saat dalam keadaan kesetimbangan yang dikenal dengan statika. Gaya adalah penyebab gerak translasi suatu benda. Hal ini dicetuskan oleh Sir Isaac Newton yang hidup pada tahun 1642 dan meninggal di tahun 1727. Hukum 1 Newton menyatakan bahwa setiap benda akan tetap diam atau bergerak lurus dengan kecepatan konstan kecuali jika ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Contohnya, benda akan tetap diam atau benda akan tetap bergerak selama tidak ada gaya yang mempengaruhi sistem ke benda itu. Hukum 2 Newton menyatakan besarnya percepatan A yang dihasilkan oleh gaya total yang bekerja pada sebuah benda adalah berbanding lurus dan searah dengan total gaya luar yang bekerja dan berbanding terbalik dengan massa benda itu, M. Sehingga secara matematis dinyatakan A sama dengan F total per M, atau F total sama dengan M kali A. Konsekuensi dari hukum 2 Newton ini dinyatakan dalam persamaan gaya berat W sama dengan M kali G, di mana G adalah percepatan gravitasi. Hukum 3 Newton, aksi reaksi, menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada suatu benda, itu disebut aksi, selalu mendapat reaksi yang besarnya sama tetapi dengan arah berlawanan. Jika suatu benda diam pada bidang datar, maka pada benda itu akan bekerja satu gaya berat mg arahnya ke bawah dan gaya normal n sama dengan min mg. Itu contohnya. Kita lihat ilustrasi 1, yaitu sistem dan lingkungan, di mana sebuah benda terletak pada bidang datar, maka akan bekerja gaya normal N dan gaya berat W sebagai bumi pijakan benda itu. Sebuah kotak terletak di atas meja dengan berat W, apakah gaya reaksi dari W? Apakah N dan W membentuk pasangan aksi reaksi? Apakah gaya reaksi dari N? Silahkan kalian selesaikan. Kita bahas ilustrasi kedua. Diketahui sebuah gerobak ditarik oleh kuda, maka kuda memberikan gaya tarik pada gerobak. Sebagai reaksinya, gerobak menarik kuda dengan gaya sama besar tapi berlawanan arah. Akibatnya resultan gaya sama dengan 0. Akan tetapi, mengapa gerobak bisa bergerak dari keadaan diam? Apakah ada yang salah dalam pikiran yang diuraikan tersebut? Silahkan kalian selesaikan dan pikirkan sendiri. Masuk pada jenis gaya. Pertama tentang gaya normal. Gaya normal adalah gaya tegak lurus permukaan. Jika gaya itu berada pada permukaan datar, maka gaya normalnya ke atas dan gaya berat ke bawah. Jika benda itu berada pada bidang miring, perhatikan gaya normalnya tegak lurus permukaan bidang miring. Gaya normal bisa sama dengan gaya berat W, bisa juga gaya normal tegak lurus W jika berada pada bidang miring. Bisa juga gaya normal itu lebih besar daripada gaya berat W. Itu jika kasusnya benda berada pada lift.
Mari kita bahas tentang bidang miring. Menguraikan gaya yang bekerja pada benda di atas bidang miring. Bagaimanakah sumbu penguraian XY dipilih? Pertimbangkan kesetimbangan yang terjadi, maka sumbu X adalah sumbu yang sejajar dengan bidang miring dan sumbu Y adalah sumbu yang tegak lurus dengan bidang miring. Sehingga penguraian atau proyeksi gaya pada bidang X dan Y bidang miring ini sesuai dengan gambar. Mari kita beralih pada gaya gesekan atau friksi. Gaya gesekan terdiri dari dua jenis, ada gaya gesek statis atau Fs dan gaya gesek kinetis atau Fk. Gaya gesek statis merupakan gaya tangensial antara dua permukaan sebelum salah satu permukaan bergerak. Jadi gaya gesekan statis itu lebih kecil atau sama dengan dari μs kali n, di mana μs-nya adalah koefisien gesekan statis. Gaya gesekan kinetis adalah gaya tangensial antara dua permukaan jika salah satu permukaan bergerak terhadap yang lain. Secara matematis, gaya gesekan kinetis Fk sama dengan μk dikali n. Gaya gesek statis dan kinetis secara empiris itu bergantung pada sifat permukaan yang saling bersentuhan. Gaya gesek statis, ciri-cirinya benda tetap diam, akan bertambah besar merespon mengimbangi tarikan gaya dalam arah berlawanan, tapi ada harga maksimum. Fs maksimum sama dengan μs kali n, dengan μs adalah koefisien gesek statik. Gaya gesek kinetik adalah ciri-cirinya benda sudah bergerak, umumnya besarnya bergantung pada kecepatan. Untuk kecepatan tak terlalu tinggi, besarnya konstan. Jadi Fk sama dengan μk dikali n, dengan μk adalah koefisien gesekan kinetik. Umumnya gaya gesek kinetik lebih kecil dari gaya gesekan statik. Berikut skema dari gaya gesek dan penguraian gaya-gaya. Silahkan kalian simak skema berikut ini. Mari kita lihat penguraian gaya beserta gaya gesekannya. Ketika benda berada pada suatu bidang datar, maka gaya yang bekerja pada benda itu: 1. Gaya berat mg, gaya sentuh permukaan n ke atas, kemudian gaya gesek kinetis. Jika benda sudah bergerak, gaya gesek kinetis arahnya melawan arah gerak ke kiri, Fk, terus gaya luar F ditarik dengan gaya luar F dan arah geraknya ke kanan. Jika benda berada pada bidang miring, maka penguraian gayanya adalah gaya berat tegak lurus masuk arah bawah menuju ke pusat bumi, sedangkan gaya normal itu searah dengan sumbu Y, yaitu yang tegak lurus terhadap permukaan bidang miring. Diproyeksikan gaya beratnya terhadap sumbu X itu mg sin theta dan gaya berat pada arah sumbu Y mg cos theta. Kemudian gaya gesekan kinetik bekerja melawan arah luncur benda, yaitu ke atas bidang miring. Berikutnya adalah jenis gaya yang lain, yaitu tegangan tali dan katrol. Asumsi terhadap tali ideal adalah hanya sebagai medium penerus gaya secara sempurna. Tidak elastis, artinya percepatan sepanjang tali sama. Tidak bermassa, jadi tegangan di titik manapun sama. Asumsi katrol ideal adalah hanya sebagai alat pembelok gaya saja. Tidak bermassa dan tidak berputar, tapi licin sempurna, sehingga tidak ada gaya gesekan antara tali dengan katrol. Nah, demikianlah uraian materi kali ini. Berikutnya silahkan mengerjakan soal-soal latihan dari penjelasan konsep yang Ibu berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.